أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sabda Nabi SAW, siapa yang membuka pintu kemuliaan, tidak minta-minta, maka Allah bukakan baginya pintu kekayaan. Dan siapa yang membuka pintu mengemis, maka Allah akan bukakan baginya pintu kemiskinan. Jadi ini kaidah sangat dasar sekali. Kapan Anda sudah mulai setiap main ke rumah teman, ke rumah kerabat, bagus ya minta ya, bagus ya minta ya, selalu minta. Seperti orang yang mengemis. Kenapa harus minta? Kenapa Anda beli sendiri? Atau mungkin tanya saja dia beli di mana, misal. Atau kita mungkin foto, izin, lalu kita searching, kita bisa dapatkan. Sekarang banyak toko-toko online, hampir semua produk dijual di sana. Maka harusnya Anda bisa. Ya. Anda bisa membelinya. Kalau tiba-tiba kita ditanya atau dikasih ya, maka itu tidak ada masalah. Nabi SAW menerima hadiah. Tapi membuka pintu minta-minta ini, tidak boleh dalam Islam. Dan itu sebab kemiskinan. Baik itu kemiskinan jiwa ataupun kemiskinan materi. Jadi harus hati-hati. Ini pesan mulia dari Nabi SAW. Selalu memberi. Walaupun dalam kondisi kita miskin, kita pas-pasan, tetap saja kita memberi. Bahkan sedekah yang paling afdal, pada saat ditanyakan kepada Nabi SAW, ya, maka beliau mengatakan sedekah yang kau keluarkan dalam kondisi kau sehat. Ya. Kau sedang berharap kekayaan dan takut miskin. Justru di saat itu sedekahnya paling afdal. Karena kita lagi mau coba jadikan modal usaha. Ya. Atau kita mau investasi ke satu perusahaan misalnya. Atau kepada teman. Di saat itu sedekah yang paling afdal. Jadi dari potongan pertama ini pesannya adalah jadilah orang yang mulia, selalu memberi, selalu mentraktir, ya. Dahului siapapun dari kerabat dan teman-teman untuk memberi hadiah. Dan Nabi SAW sudah mengatakan tahadu tahabu, saling memberikan hadiah maka kalian akan saling mencintai. Wahai saudaraku seiman yang belum terjalin hubungan yang baik antara suami istri, antara dia sama suaminya, antara dia sama istrinya, sering beri hadiah, kasih hadiah pasangan kita. Ibu-ibu jangan selalu sibuk menerima hadiah saya dari suaminya. Anda pernah memberikan gak kepada suami sesuatu? Berikan sesuatu, hadiah walaupun sederhana. Menyenangkan hatinya. Bahkan kata Nabi SAW, termasuk amal yang sangat dicintai Allah adalah memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Begitu juga anak pada orang tua. Sering berikan hadiah kedua orang tuamu, saudaraku. Terutama yang masih hidup. Seperti kami, kedua orang tua sudah meninggal. Banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa diraih dari orang tua yang masih hidup sudah tertutup sekarang. Misal menjenguknya pada saat sakit, mengunjunginya setiap hari, memohon agar didoakan, ya, bersedekah kepada mereka, ya, memenuhi kebutuhannya, mengantar ke tempat yang dia ingin datangi misalnya. Sudah hilang semua itu. Dari orang yang orang tuanya sudah meninggal. Tapi Anda yang orangnya masih hidup, Anda punya peluang yang sangat besar. Minimal telepon tanya kabarnya atau WA. Minta didoakan. Itu luar biasa. Kalau sudah meninggal terbatas sekali. Ada doa, ada sedekah, ada haji umroh, iya. Tapi banyak hal yang luput. Sering penuhi kebutuhan orang tua kita. Demikian juga, wahai orang yang menjadi sahabat, mau disahabati oleh orang, atau mau sahabatnya langgeng sama dia. Sering beri hadiah. Beri. Ya. Karena orang yang memberi itu mulia dia. Dan orang yang diberi akan merasa dihormati. Dan dia akan balik menghormati orang yang memberi. Dan hati-hati kalau saudara mulai perhitungan di jalan Allah SWT. Setiap mau sedekah, mau memberi. Kayaknya nggak usah. Kayaknya begitu. Selalu begitu. Maka dari syaitan. Itu bagian daripada sifat pelit. Ini pesan yang pertama. Pesan yang kedua. Dan mutiara yang kedua dari hadits ini adalah sabda Nabi SAW. Wabda biman ta'ul. Ya. Dan berikanlah kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu. Dahulukan mereka dulu. Banyak orang sibuk sedekah di luar rumah, tapi lupa dengan rumahnya. Lupa dengan istrinya, lupa dengan suaminya. Sebaik-baik sedekah adalah yang dikeluarkan suami untuk istri dan anak-anaknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW, dinar yang kau keluarkan di jalan Allah, jihad. Dinar yang kau keluarkan untuk fakir miskin, pembebasan budak. Dan dinar yang kau berikan kepada keluargamu, jauh lebih afdal, lebih besar pahalanya. Tentu Anda boleh sedekah di luar, tapi
prioritaskan dulu kebutuhan dasar. Biarkan istri anak kita butuh makan, butuh minum, ada, ternaungi di tempat yang layak, mereka nyaman tidur, mereka nyaman mandi. Anda panen pahalanya setiap aktivitas mereka itu, setiap kenyamanan mereka itu. Kenapa sibuk di luar menjaga wibawa, terkenal dermawan, tapi di rumahnya berantakan? Ya. Betul juga dengan seorang istri, sibuk sama teman-temannya baik, tapi sama suaminya pelit. Subhanallah. Bukankah hadis istri Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pada saat mau bersedekah, lalu kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya oleh istrinya, lalu dia mengatakan, kenapa kau cari jauh-jauh orang? Saya suamimu bukan orang mampu, kenapa kau tidak beri? Maka istrinya dengan santun mengatakan, kalau gitu coba tanyakan dulu ke Rasulullah SAW. Maksudnya ini boleh nggak ini? Istri berikan ke suami. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kaulah yang pergi tanya, jangan saya. Karena nggak enak nanti dikira saya ini yang sengaja berharap itu. Maka istri Abdullah bin Mas'ud pun pergi, lalu Nabi SAW mengatakan, iya, itu adalah sedekah yang luar biasa, memberikan kepada suami. Dan seterusnya, ya. Begitu juga dengan anak-anak. Royal saja sama mereka, selama hal-hal yang baik. Cuma memang kami sarankan, setiap yang Anda berikan hubungkan dengan prestasi. Nggak ada salahnya Anda memberikan uang jajan, tapi dengan syarat dia harus menyetor misalnya salah satu surah Al-Quran. Misal contoh, kalau dalam setiap hari Anda berikan snack dia setiap hari, dia store satu surah pendek aja. Kalau dalam satu bulan 30 hari, berarti kan bisa 30 surah dia store. 30 surah itu, anggaplah surah-surah pendek dari juz 30, dari juz 29. Itu berarti kurang lebih ya, sudah 1/4 atau 1/5 dari seluruh surah Al-Quran. Karena ada 114 surah. Walaupun memang ada surah-surah yang panjang ya. Tapi maksudnya, hubungkan dengan prestasi, ya, nggak ada masalah. Kalau istri mencapai target tertentu, berikan dia hadiah apa. Gitu. Anak, berikan dia hadiah apa. Murid, berikan hadiah. Yang ketiga, pesan Nabi SAW, wa khairus sadaqati an dhahri ghinan. Dan sebaik-baik sedekah itu adalah apa yang berasal dari batas kecukupan. Maksudnya, penuhi kebutuhan dasarmu dulu, baru sedekah. Silakan bersedekah. Tapi jangan lupa juga diri sendiri. Karena pernah ada sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, saya punya dirham. Siapa yang lebih layak saya sedekahi? Kata Nabi SAW, dirimu dulu. Saya masih punya ya Rasulullah. Anakmu, saya masih punya ya Rasulullah. Istrimu, saya masih punya ya Rasulullah. Pembantumu, saya masih punya ya Rasulullah. Engkau lebih tahu setelah itu. Orang-orang terdekat ini dulu. Dan sesuatu yang dibatas kelebihan, sedekahkan. Ini luar biasa ya. Bukan Nabi SAW mengatakan, yang lebih dari kebutuhan, tabung. Enggak. Sedekahkan. Keluarkan di jalan Allah SWT. Bawa bersamamu ke akhirat sana. Ingat statement Abdullah bin Mas'ud dan kami jadikan ini simbol kami di yayasan kami gitu kan. Siapa yang mampu meletakkan hartanya di langit, letakkanlah. Karena tidak akan bisa dijangkau oleh tangan pencuri dan juga dimakan oleh rakyat. Artinya sedekah biar dibawa di timbangan amalmu nanti hari kiamat. Ya. Pesan yang keempat dari Nabi SAW. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Siapa yang berusaha menjaga kehormatannya, Allah akan menjaganya. Tidak mengemis maksudnya. Dia menjaga nama baiknya. Allah akan jaga nama baiknya. Subhanallah, orang kalau minta itu teman-teman sekalian, diberi pun terhina. Apalagi sampai tidak diberi. Apalagi sampai tidak diberi. Ya. Banyak sekali statement-statement yang harus kita perhatikan ya, berhubungan dengan masalah ini. Ada tulisan seseorang ulama, Syekh Abdurrahman bin Ali Al-Askar. Sebenarnya ini tulisan yang kecil, sederhana dalam bentuk matwiyat atau lembaran seperti ini yang dilipat-lipat, biasanya di dekat Masjid Haram dibagi-bagi gitu ya, di beberapa musola juga ya. Saya waktu itu sempat di Mekah, saya lihat kok saya ambil gitu. Bagus sekali. Ya. Di antaranya adalah perkataan Qais bin Asim pada saat beliau mewasiatkan kepada anaknya, salah satu ulama salaf dulu.
Beliau mengatakan pada saat mau wafat ya, alaikum bil mali wastina'ah. Carilah harta itu, pendapatan itu, dan urus baik-baik itu. Fa innahu mambahatul karim, karena dia sumber yang baik. Wa yustagna bihi 'anil laim, dan menyelamatkan dari kehinaan. Wa iyyakum wal mas'alah, dan jangan pernah mengemis. Fa innaha akhiru kasbar rajul, karena itu pendapatan terakhir seseorang. Kalau betul-betul sudah tidak punya pendapatan, kecuali harus minta, ya apa boleh buat. Di situ pintunya boleh dibuka, minta. Tapi tidak boleh terus-menerus. Ada kan banyak Anda dengar biasa kadang-kadang mereka malah hidup dari hasil pengemisan itu. Ternyata rumahnya besar. Dia sudah merasa nyaman dengan itu, mengemis saja. Kenapa mengemis? Kenapa nggak muliakan diri? Jual, dagang. Begitu juga Sa'id bin Musayyib rahimahullah mengatakan, la khaira fi man la yatlubul mal. Tidak ada kebaikan dari seseorang yang tidak sengaja cari pendapatan. Yaqdi bihi dainah, dia bisa bayar utang-utangnya. Wa yasunu bihi 'irdah, dan dia juga menjaga kehormatannya. Nah ini kehormatan di sini. Harum namanya. Wa yaqdi bihi dhimamah, dia penuhi kebutuhan-kebutuhannya. Wa in mata, kalaupun dia mati, tarakahu mirathan liman ba'dah, dia akan tinggalkan warisan untuk, atau dia akan jadikan atau tinggalkan sebagai warisan untuk ahli warisnya. Ya. Ini penting sekali. Beliau mengatakan innal amala wa in kana yasiran fa huwa khairum minal bitalah. Bekerja itu, beraktivitas, mencari pendapatan, menjaga kehormatan supaya tidak terhina, itu jauh lebih baik daripada orang yang pengangguran. Wa khairu min intidharin niwali min ashabil mal, dan lebih baik daripada menunggu ya, intidharin nawali min ashabil mal, menunggu pemberian dari orang-orang pemilik harta. Wa aswa minhu su'al ashabul gina, dan paling buruk atau lebih buruk lagi daripada itu adalah selalu mengemis dari orang-orang kaya. Liannahum in a'tahu baqiyatil minna ala dhahri yahmiluha. Kalaupun dia diberi maka akan ada tetap beban di pundaknya. Kalau saya ketemu orang itu, oh ya, orang ini pernah kasih saya. Atau orang yang memberi mengatakan, oh si fulan, walaupun sudah tinggi jabatannya sekarang, oh dulu pernah mengemis sama saya itu. Ya. Wa in mana'uhu faqad ijtama 'indahu su'atan, dan kalau sampai ditolak, dia minta ditolak, maka berkumpul padanya dua keburukan. Dhillul khaybah wa dhillus su'al, kehinaan, hilangnya wibawahnya, dan juga kehinaan dalam minta-minta, mengemis karena ditolak. Ya. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, maksabatun fi di'anah khairu min su'alin nas. Bekerja mencari pendapatan untuk menjaga kehormatan, walaupun susah payah, jauh lebih baik daripada mengemis kepada orang-orang. Luqman al-Hakim, yang disebutkan dalam surah Luqman, ya, seorang yang saleh, berkata kepada anaknya, ya bunai, wahai anak-anakku, istagni bil kasbil halal, selalu cari pendapatan halal, bekerja, beraktivitas, jaga kehormatanmu, jangan sampai kau terhina dengan mengemis. Fa'innu maftakara ahadun illa asabatu ihda thalatu khisal. Karena tidak ada orang yang melepaskan diri dari pendapatan, pencarian pendapatan yang benar, kecuali dia akan tertimpa satu dari tiga permasalahan. Rikkatun fi dini, lemah agamanya. Orang yang malas, pengangguran, tidak mau bekerja, ya, tidak menjaga kehormatannya ini, mau tampan, mau cantik, tapi di mata orang jatuh. Dan agamanya lemah. Bisa dibeli agamanya orang begini. Bisa buka auratnya, karena dia mengemis terus. Yang kedua, awdha'fu fi aqli, lemahnya akalnya. Orang biasa mengemis, tidak biasa menghadapi permasalahan, dia cuma enak saja, maka otaknya tidak berfungsi. Ini bahaya. Salah satu hikmah adanya cobaan-cobaan dari Allah Azza wa Jalla adalah membuat kita, ya, kita jadi tertarik untuk mau mencari solusinya dan berpikir. Nah itu yang baik untuk otak kita. Olahraga otak itu. Ini permasalahan-permasalahan itu. Au waha'un fi muru'ati, atau tercoreng kehormatannya. Nah ini yang tadi kita bahas ini kan, menjaga kehormatan. Ini tiga hal, dia bisa kena satu dari tiga. Bahkan tiga-tiganya bisa. Lemah agamanya, lemah akalnya, dan juga tercoreng kehormatannya. Wa'azam min hadha, dan lebih parah lagi daripada itu. Kata beliau, istighfafun nasu bihi, manusia menganggap remeh dia.
Beliau mengatakan juga, wa ta'awwadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min umuri katsiratin liyubayyana lin-nasi madarratuha. Dan Nabi SAW banyak berlindung kepada Allah SWT. Nabi SAW berlindung kepada Allah SWT dari banyak hal untuk menjelaskan bahayanya kepada manusia. Wa yasta'inu billahi 'anil bu'd anha. Dan Nabi SAW minta tolong agar Allah menjauhkan beliau dari hal-hal itu. Rawa al-Imam Ahmad anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Imam Ahmad meriwayatkan Rasulullah SAW bersabda, ta'awwadu billahi minal faqri wal qillati wal dhillah. Selalulah berlindung kepada Allah dari 3 hal. Kefakiran. Supaya jangan miskin. Minta kepada Allah SWT. Karena orang-orang kaya sama waktunya dengan Anda. Dan berapa banyak orang kaya yang kami temuin pun, mereka mengakui bahwasanya mereka datang ke Jakarta dengan tangan kosong. Mereka tidak punya apa-apa. Tapi dengan niat yang baik, tekad yang baik, bahkan diikuti dengan bersedekah yang rutin, maka Allah bukakan rezeki. Kita bukan disuruh miskin. Allah tidak mau kita miskin, suruh kaya. Supaya kita bisa memberi. Kemudian yang kedua, kekurangan, wal qillah. Yang ketiga, wal dhillah, kehinaan. Jadi kita disuruh untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari semua ini, ya. Lalu beliau mengatakan, innahu la yaliqu birrajulil aqil. Seseorang laki-laki yang berakal tidak pantas itu. An yarda li nafsihi an yakuna himlan 'ala al-mujtama'. Kalau dia akan menjadi beban di tengah-tengah masyarakat. Thaqilan la fa'idata min. Memberatkan masyarakat, lingkungannya, dan tidak ada faedah bisa diambil darinya. Pengangguran, cuma toh minta. Dihina-hina oleh orang. Ataupun akhirnya jadi kriminal. Preman-preman. Farigan an syugul. Tidak bekerja. Tidak mau berusaha. Yaqulu Umar radhiyallahu anhu, maka Umar berkata radhiyallahu anhu, inni la ara ar-rajula fayu'jibuni syakluh. Aku kadang-kadang melihat ada orang, aku kagum melihat paras wajahnya, postur tubuhnya, pakai penampilannya, bagus sekali. Fa idza sa'altu anhu, tapi pada saat saya tanya tentang dia, faqila la amalalah saqata min aini. Kalau saya tanya, maka orang-orang mengatakan, tapi dia pengangguran. Maka jatuh dia di mataku. Maksudnya, tidak ada nilainya orang ini di mataku. Ini menandakan luar biasa. Beliau juga mengatakan, wasahabatuhu, saya ulangi dulu, wa kana nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yabi' wa yashtari. Ketahuilah bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita, beliau bertransaksi jual beli, menjual dan membeli, yabi' wa yashtari. Wa yarhan, gadai, menggadaikan, wa yata'amal bi jami'i ta'amulatil maliyah, dan beliau berinteraksi dengan segala jenis transaksi harta jual beli. Wa qala yawman li ashabihi, dan beliau berkata suatu hari beliau pernah berkata kepada para sahabatnya, la an ya'khudha ahadukum abhulah, seseorang dari kalian mengambil potongan-potongan tali, thumma ya'til jabal, lalu dia naik ke atas gunung, thumma ya'ti bi hizmatin min hatabin fayabi'uha fayastagni bi thamaniha. Kemudian dia mengumpulkan ranting-ranting atau potongan-potongan kayu, lalu dia menjualnya dan dia hidup dari nilainya. Khairun lahu min an yas'alan nas. Jauh lebih baik daripada dia mengemis pada orang. A'tuhu au mana'uhu. Baik dia diberikan atau dia ditolak. Hadis ini riwayat Bukhari. Kita sudah jelaskan tadi. Kalau dia ditolak, sudah terhina. Dia diberi pun terhina. Apalagi kalau ditolak. Hilang harga dirinya. Beliau mengatakan wasahabatu ridwanullah alaihim, dan sahabat-sahabat beliau juga, sahabat Nabi SAW ridwanullah alaihim, imtahanul mihan, mereka coba menguasai berbagai macam profesi. Wa ba'u washtaru, mereka jual beli, ya. Wa talabur rizqil halal, mereka mencari rezeki yang halal. Qala Sa'id bin Musayyib berkata rahimahullah, seorang tabi'in, kana ashabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatjaruna fi bahri Rum. Bahwasanya sahabat-sahabat Rasulullah mereka berdagang sampai ke laut-laut Romawi. Wa yaqulu Umar radhiyallahu anhu, dan Umar juga berkata radhiyallahu anhu, ta'allamul mihna, pelajari profesi-profesi. Coba tekuni. Fa innahu yushiku an yahtaja ahadukum ila mihnatah. Karena bisa saja kalian butuh dengan profesi kalian itu. Wa kana Abu Darda radhiyallahu anhu la yuqidun nara tahta kidrihi hatta tadma 'ainah. Dan Abu Darda memasak, ya, menjual masakan, gitu, sampai matanya memerah.
Wa taqulu Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah berkata radhiyallahu anha, kana Abu Bakar radhiyallahu anhu atjaru Quraisyin hatta dakhala fil imarah. Bahwasanya Abu Bakar adalah orang yang paling mahirnya atau pedagang ulungnya Quraisy sampai dia masuk ke pemerintahan. Setelah jadi khalifah, setelah meninggal Nabi, pada saat Nabi SAW meninggal, disitulah beliau meninggalkan perdagangan. Sebelumnya beliau berdagang terus, beraktivitas. Ya. Dan ini hal yang luar biasa dan sekian banyak ya dalil-dalil gitu kan yang disampaikan. Saya tidak bacakan semuanya, tapi kita tutup khusus poin ini dengan hadis Nabi SAW yang diangkat oleh beliau. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "Ma akala ahadun ta'aman khairun min an ya'kula min amali yadi, wa inna nabiyallahi Daud kana ya'kulu min amali yadi." Tidak ada satu sumber pendapatan, sumber makanan dan minuman yang lebih baik daripada hasil kerja tangan seseorang. Disuruh bekerja, bukan mengemis. Dan ketahuilah Nabi Allah Daud makan dari hasil tangannya sendiri. Ya. Dan ini hal yang luar biasa gitu, yang harus